Ya, Mitra Bisnis Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan bahwa mulai 17 Agustus nanti pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan solar akan dibatasi, tidak lagi untuk semua orang. Agar lebih tepat sasaran, itu tujuannya. Nah, hal ini dilakukan untuk efisiensi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Karena menurut Luhut, lesunya penerimaan negara selama ini disebabkan inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Bagaimana menurut Anda Mitra Bisnis? Silakan 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Satu kata kuncinya. Iya. Setiap kepala pejabat itu, pemimpin itu harus jujur. Kuncinya cuma itu aja. Sekian dari Sobat. Terima kasih Pak Ari. Pak Daniel. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Saya sebetulnya kagum ya sama Pak Luhut ya. Dalam artian kan berbagai jabatan yang sulit-sulit tuh, mulai dari COVID kan dipercayakan kepada beliau. Iya. Nah, cuma di statement yang ini BBM dia menyayangkan bahwa penyaluran subsidi itu tidak tepat. Iya. Nah, padahal kan dia adalah bagian daripada pemerintahan. Nah, jadi kalau sekarang tidak tepat, itu harusnya bagaimana gitu loh penyelesaiannya, jangan dibikin jadi dibatasin lagi. So, ini kan menyangkut kebutuhan bensin begitu buat semua masyarakat yang sebagian besar. Ini kan bicaranya kayak ambigu antara bicara mau dinaikkan atau dibatasi hanya golongan tertentu masyarakat di bawah gitu. Yeah. Nah, ini kan juga disinggung tadi katanya soal pendapatan. Nah, pendapatan yang tidak tercapai itu kan macam-macam. Yang tidak kelihatan dari aksi beliau itu, walaupun dia membawahi bidang investasi ya. Nah, investasi yang masuk itu kan dari yang dia kerjakan itu juga nggak signifikan. Begitu loh. Jadi sekarang istilahnya ya nggak tahu juga sih, udah di akhir jabatan mau satu pencitraan lagi supaya menjabat kembali, atau memang sudah istilahnya kata perpisahan bahwa yang saya kerjakan ini ternyata tidak berhasil sempurna begitu. Kayaknya Opung Luhut kayak udah habis strategi nih, karena kan dia sebenarnya menterinya udah nggak ada cawe-cawe di bidang perbensinan lah, perminyakan lah. Harusnya bukan dia dong yang mengeluarkan statement itu. Ya benang merah sih kelihatan lah. Opung Luhut ini karena punya gawean, punya kepentingan di kendaraan listrik EV, ya biar EV itu laku gitu lah, manis. Kayak roda 2, roda 4. Ya itu saya sih dukung aja Pak Luhut dengan apa yang diingin cita-citakan Indonesia untuk ke kendaraan EV, zero emisi. Cuman ya kita harus berbanding lurus sama ekosistem yang ada di Indonesia gitu. Kalau memang kita mau sudah siap ke arah EV, harusnya ekosistem itu udah kita bentuk sebelumnya, sama seperti negara tetangga kita, China. Saya sebelum COVID itu ke China itu, di sana itu jauh lebih berkembang kendaraan EV dibanding Indonesia. Sedangkan China itu kan memang lebih lebih tertinggal dari Indonesia merdekanya ya. Ya itu makanya kita belajar dari negara tetangga saja lah. Kalau kita mau seperti saya menerapkan kendaraan tenaga EV, jangan seperti ini digantung-gantung gitu. Jadi ada dua elemen yang ingin saya bahas ya. Yang pertama, dari sudut kepemerintahan, ini satu lagi bukti pemerintah sedang panik karena nanti ketika mereka lengser, APBN yang dilimpahkan nanti takut pemerintahan baru nanti nggak punya duit gitu. Jadi mereka ingin memberikan kesan yang bagus gitu. Tapi dari sudut kebijakan ini udah basi ini Mbak Mary.
Saya pernah berkomentar masalah ini ya 20 tahun yang lalu, 2003 atau 2004. Nah, salah satu yang saya kritisi adalah tentang plat kuning waktu itu. Ya. Jadi kalau kita membahas subsidi, itu jangan fokus pada mobil pribadi saja. Mobil-mobil angkutan barang juga harus diperhatikan. Misalnya ada pengusaha dari Medan sana ya, mau ngirim jeruk Medan ke Jakarta, itu kan pasti pakai truk. Truk itu BBM-nya adalah solar. Jadi kalau BBM-nya ini nggak disubsidi, nanti harga jeruk Medan ke Jakarta harganya jadi tinggi. Begitu juga barang-barang pertanian yang lain, buah yang lain, misalnya sayur, terus ikan misalnya dari Subang ke Jawa Barat, semuanya menggunakan solar, ngangkutnya pakai truk. Jadi kalau nggak disubsidi akan mahal. Yang terakhir, saya mencurigai jangan-jangan Pak Luhut ini punya bisnis yang sedang on, tetapi kurang optimal gitu. Bisnisnya itu terutama dalam bidang otomotif elektrik, mobil elektrik, motor elektrik mungkin. Supaya lancar, ya ini harus BBM harus dinaikin dulu supaya laku nanti mobil atau motornya itu. Begitu aja. Iya, dengar tadi katanya kehabisan strategi ya Pak Luhut ya untuk subsidi BBM. Iya, saya juga sama juga opininya. IKN kata Pak Jokowi kan katanya mau ditunda ya sampai bulan Oktober saya dengar. Nah, sama tadi pagi juga beresin tuh korupsinya tuh, para pejabatnya kotor-kotor harus dipenjara, harus diambil, direbut kembali duit negara supaya kas negara itu aman. Kan Sri Mulyani kan sudah bilang kan utang negara aja hampir 71 triliun rupiah. Ya, dan kehabisan kata-kata ya. Nah, memang pro kontranya tidak akan habis ini sebenarnya, karena subsidi sangat BBM itu sangat sensitif ya, menurut saya ya. Kenapa? Karena suka tidak suka itu mencakup hajat hidup orang banyak. Betul. Apalagi dalam situasi ekonomi yang saat ini ya kelihatan bagus ya, pertumbuhan ekonomi bagus gitu loh. Tapi kenyataannya pabrik banyak ini macam-macam lah ya. Nah, menurut saya ekonomi belum kondusif, sehingga ketika ini mau dikurangi subsidi ini pasti akan memberikan efek multiplier efek ya. Salah satunya inflasi naik, terus rakyat akan menjadi lebih ya tertekan lah ya secara ekonomi. Nah, tapi memang kita juga mengerti bahwa pemerintah defisit, artinya penghasilan pemerintah makin turun. Tapi kan bukan berarti subsidi harus dikurangi. Banyak sekali hal-hal yang masih bisa diefisiensikan ya. Anggaran-anggaran itu banyak pengeluaran yang menurut saya mungkin tidak produktif ya. Dan mungkin kalau next presiden mungkin harus pikirkan lagi, memberikan makan gratis itu apakah itu produktif? Kalau memang mau ya itu dipotong, terus anggaran-anggaran akan datang itu betul-betul diseleksi yang produktif, jangan yang hanya untuk kepentingan segelintir orang aja. Saya kira itu ini sangat sensitif, Mas. Aduh, kasihan banget sih rakyat saat ini. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih ya. Pertamina yang maksudnya mengendalikan ya, menggagas maksud saya sistemnya. Terus dinamakan kalau nggak salah smart card. Jadi smart nantinya pompa bensin itu, petugas bensin itu tidak perlu membusungkan dada untuk melawan orang-orang yang membeli, tapi orang-orang yang membeli itu sudah otomatis kamu punya pendaftaran atau enggak. Jadi mobilnya didaftarkan atau motornya didaftarkan kayak gitu loh. Dan kalau misalnya saya mau mendaftarkan mobil saya yang super mewah gitu ya misalnya nih ya, itu
nggak bakal boleh. Karena apa? Maksudnya di reject gitu loh, otomatis ter-reject gitu ya. Terus kalau yang cc-nya gede juga otomatis ter-reject kayak gitulah. Jadi ini ada batasan-batasannya. Kalau misalnya seperti kendaraan umum dan sebagainya, seharusnya kalau memang benar, karena sekarang kan NPWP itu sudah pakai NIP ya. Ya, sudah digabung. Nah, udah digabung. Seharusnya itu digabungkan juga, maksudnya konekkan juga. Itu sebenarnya sih bisa ya. Kita soon or later harus melakukan transparansi ya. Kalau nggak transparansi, negara ini nggak bakal kuat. Kenapa? Karena kan gede banget, luas banget ya Bung Anto gitu ya. Gimana caranya mengendalikan? Jadi kalau kita udah daftar di sini, misalnya di Jakarta gitu ya, terus kamu ke Bandung beli, mau bohongin gitu, ya nggak bakal bisa gitu loh kalau udah dijatah gitu kan. Nah begitu pula seperti subsidi itu loh, beras raskin kayak gitu yang diganti oleh kok itu masih bisa mereka yang miskin terus nggak dapat, mereka yang ini dapat kayak gitu ya. Kan itu seharusnya kalau udah pakai NIP itu kan udah semuanya harusnya udah transparan gitu ya. Nah yaitu begitu pula kan kalau nggak salah sekarang tender pemerintah udah e-katalog, dan e-katalognya itu pun juga udah KPK juga ikut membuat kayak gitu, maksudnya jadi tim gitu loh ya, satu tim pemerintah dan KPK membuat gimana caranya, dan itu untuk seluruh Indonesia loh. Ya semoga aja Bung Anto, kalau memang ini karena apa, kasihan negeri ini gini ya, kalau kita bandingin dengan Malaysia itu nggak perlu import BBM-nya, kalau kita kan importir. Nah terus celakanya lagi, kondisi daripada ekonomi kita ini, uncertainty itu yang jelek, yang membuat orang takut. Karena apa? Karena hukumnya. Gimana kalau kita-kita yang ada di PAS FM ini jadi penegak hukum ya? Makasih. Mengenai BBM, gue cuma punya satu quote aja, tapi dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan yang dengar bisa ngerti. Jadi quote-nya adalah no progress without compromise, no victory without sacrifice. Itu aja. Mudah-mudahan siapapun oknum pemerintahan yang big data ya, saya nggak tahu big datanya masih ada apa enggak setelah di hacker itu. Jadi mudah-mudahan para oknum big data ini menunda, terutama permintaan kepada Pak Profesor Sufmi Dasko ya, sebagai ketua dari tim gugus tugasnya Pak Prabowo, mungkin bisa mengingatkan dengan mekanisme yang ada saat ini atau pendekatan pribadi agar yang namanya menteri-menteri ini tidak membuat keputusan-keputusan yang membuat gejolak atau potensi gejolak, baik itu gejolak ekonomi maupun gejolak sosial. Karena membatasi penggunaan BBM solar Pertalite ini sebenarnya tindakan separuh menaikkan harga juga gitu. Padahal padahal solar Pertalite ini merupakan komponen yang cukup besar dalam logistik di Indonesia atau produksi dan sebagainya. Sesimpel orang yang jual nasi uduk pakai Mitsubishi, pakai Espas atau pakai mobil-mobil kecil itu, food truck itu akan naik semua harganya. Jadi agregat kenaikan harga itu akan terjadi. Nah oleh karena itu sebaiknya menuju ke bulan 10, baik itu Menko ataupun oknum pejabat lain yang mengerti big data, sudah yang harus dilakukan adalah soft landingkan pembangunan ini. Mana proyek yang sedang berjalan diselesaikan, mana yang kira-kira bermasalah dievaluasi. Jangan lagi membuat hal-hal baru yang membuat pemerintahan baru nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran malah harus menangani ripple effect dari kebijakan yang mereka lakukan. Walaupun mungkin mereka mengatakan bahwa ini penghematan APBN dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat anggaran-anggaran lain itu masih bisa di-cut
sejauh ekonomi rakyat ini membuat harga-harga terjangkau, misalnya anggaran di kementerian lembaga itu dipotong, tindakan aja ke solar, BBM, BPJS, listrik dan gas 3 kg gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini dibatalkan oleh tim gugus tugas Pak Prabowo supaya tidak menciptakan ripple effect yang berdampak negatif kepada pemerintahan yang baru. Pembatasan subsidi BBM ini karena ada tekanan untuk mengatasi tekanan fiskal akibat dari depresiasi rupiah, ya kan. Terus yang kedua itu juga yang saya lihat itu untuk agar defisit APBN kita nggak terlalu melebar gitu. Sepertinya seperti itu kan. Makanya sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Misalkan kenaikan BBM, terus menambah hutang, ya kan, selain pembatasan subsidi BBM. Cuman pemerintah memilih opsi yang dampaknya paling kecil, yaitu pembatasan subsidi BBM. Ya kan gitu. Jadi saya rasa begini ya, kalau pembatasan subsidi BBM, iya kan, kalau dilakukan dengan skema yang diterapkan itu tepat, itu bisa berdampak positif buat keuangan negara, ya kan. Tapi kalau misalkan skemanya nggak tepat, ini akan membuat masalah-masalah pelik. Misalkan bisa jadi kelangkaan BBM, bisa terjadi namanya pasar gelap, ya kan gitu. Jadi memang betul ya, selama ini BBM selalu salah sasaran. Ini memang yang harus diatasi, ya kan gitu. Jadi karena anggaran pemerintah juga terbatas ya, gitu kan. Jadi saya rasa gini ya, ada dampak kecil lain yang dilakukan pemerintah juga, ya seperti tadi Pak Ramli ya, itu juga bagus juga. Itu seperti pemerintah bisa mengurangi pengeluaran rutin, pengeluaran operasional yang nggak terlalu penting gitu loh. Itu kan bisa dihemat, dikurangi gitu kan gitu. Dan yang saya lihat gini, apakah pemerintah nggak berpikir ya? Mungkin saya berpikir juga sih ya, Pak Luhut yang lainnya ya gitu. Jadi saat ini kan ada namanya bioetanol. Bioetanol betul. Itu kan sebenarnya kan bagus ya. Kalau memang kita mau membuat itu kan sebagai alternatif pengganti bensin ya. Apalagi bioetanol ini kan bahan bakarnya kan dari tumbuhan ya. Betul. Sedangkan Indonesia ini kan kaya akan bahan baku tumbuhan ya. Singkong, ubi jalar, tebu, dan lain-lain ya kan gitu. Dan ini kalau misalkan bisa dibuat, ini saya rasa bagus sebenarnya gitu. Jadi kita jangan berkutik selama ini kayak gini-gini terus. Ini harus bisa menciptakan, harus membuat alternatif bahan bakar pengganti bensin. Kalau saya rasa seperti itu. Pergi ke pasar Cikini naik taksi, BBM subsidi akan dibatasi. Jadi, kalau saya dengar itu Opung tuh, waduh serem banget. Kenapa mesti Opung yang ngomong, kenapa nggak Menteri SDM? Karena saya nggak hafal Menteri SDM siapa, tuh mungkin karena cara ngomong kali ya. Diambil aja sama Opung terus, berkecimpung di pom bensin juga. Itu yang namanya BBM subsidi, itu kan cuma Pertalite sama biosolar. Nah, Pertalite itu kan tadinya kan premium, oktan 88, sekarang jadi oktan 90. Bedanya udah 3.500, mau dibatasin apa lagi? Kan udah cukup itu. Kemudian biosolar, memang bedanya dengan Backlight sama D kan jauh tuh. Itu aja 6.500. Tapi pengguna biosolar itu kebanyakan mobil-mobil itu niaga. Kalau sampai dibatasi itu pengaruhnya akan besar itu menurut saya loh. Jadi mohon dipikir ulang. Ya sabar dulu lah sampai penggantian presiden. Ya. Gini lah, kalau masalah subsidi itu pemerintah mau tapi kehendaknya enggak gitu. Mau tapi kehendaknya enggak. Namanya kebijaksanaan terpaksa sekali gitu. Jadi ya begitu-begitu sedikit jumlahnya. Kalau rakyat mengidamkan yang jumlah banyak, mana mungkin gitu. Kayak cinta kasih tidak tangan tidak sampai begitu. Gosip terakhir. Ya kasihan lah, lu jangan bully terus. Kenapa sih BBM kalau udah mau dihapusin ya dihapusin aja loh. Semuanya nggak usah disubsidi lah.
Jangan bully Opung terus, kesian dia udah tua. Ya. Selamat sore, bro. Iya, Pak Ere. Ngomong-ngomong, kenapa milihnya ke neraka, bro? Undangannya. Apa gara-gara di sebelahnya kagak punya api, rokoknya susah gitu. Kalau rokok ke surga gak bisa nyala. Akhirnya minta api ke neraka. Tapi iyalah, ini Opung kita punya statement. Saya kira ini testing the water lah kali ya. Tapi kalau kita flashback, Pertamina lantas Kementerian SDM lantas kerjasama dengan Kementerian Teknologi atau apalah istilahnya banyak bener, yang waktu itu kan sempat mobil yang CC sekian lantas di pom bensin udah mulai diterapkan. Setiap kali kita isi pertalite itu pencet-pencet plat nomor kita. Iya, betul. Ternyata sampai sekarang saya kira masih ada pun. Coba diisi pertalite. Itu masih diisi. Tetapi ternyata secara teknis sulit dilakukan di lapangan. Karena Indonesia begitu luas, pom bensin begitu banyak kan. Iya. Bisa kacau balau, bro. Betul. Gara-gara cepat, mobil gua CC-nya begini bisa ngantri sampai Benar. Yang itu sulit dilaksanakan. Jadi menurut saya, hemat saya, yang perlu diperhatikan kalau sampai Opung ngomong ini terlaksana, yang perlu diperhatikan yaitu dua, satu kendaraan angkutan dan kedua kendaraan niaga, ini nggak boleh. Iya. Artinya pertalite dan biosolar itu tetap harus berlaku dengan harga sekarang terhadap dua kendaraan jenis ini. Mungkin akan lebih permudah di lapangan pelaksanaannya, teknis pelaksanaan di pom bensin dan lain-lainnya. Karena jelas kan, kendaraan angkutan kan plat kuning. Iya. Kendaraan niaga atau angkutan kan udah jelas, truk dan sebagainya yang bawa barang. Iya. Kalau kendaraan pribadi, saya pikir memang mau nggak mau udah harus ada penyesuaian. Kalau pertalite dengan sekarang pertama yang paling dekat kan mungkin selisih harga sekitar 3.000-an ya. 3.000-an ya. Ya kalau itu harus dilaksanakan, saya pikir ya memang tempuh dengan cara itu. Tapi ya saya kira LBP ini sedang test the water. Apakah situasi menjelang 17 Agustus IKN dan menjelang Pilpres ini berani melakukan suatu keputusan yang sangat krusial kan? Ya kan, saya pikir ya kita memberikan masukan lah. Kalau memang dari sisi APBN, defisit dan segala macam perlu tindakan-tindakan seperti ini, dan itu ya nggak ada salahnya untuk dilakukan yang seperti tadi. Yang penting di lapangan teknisnya itu jangan mempersulit yang terjadi nanti kehilangan lah, kelangkaan barang lah, segala macam yang terjadi. Lantas kedua, tetap saya ulangi kembali, pemerintah itu sedang krisis kepercayaan, bro, karena faktor hukum dan korupsi. Persoalan. Betul, ini selalu membuat apapun yang diucapkan, baik Opung, baik siapapun, yang sedikit udah menyerempet rakyat, seolah-olah akhirnya semua pendengar memposisikan diri seolah-olah membela rakyat. Jadi kita bilang rakyat mana yang kita bela? Saya pikir yang pendengar di sini juga rata-rata juga mapan lah ya. Memang kita juga harus tahu di bawah. Yang penting sesuatu yang dilakukan jangan menimbulkan inflasi yang berlebihan dan lain-lain. Fiskal kita harus bisa diatur. Setuju, Pak. Jadi yang sangat penting lagi yaitu hukum dan tindakan supaya korupsi itu harus bisa diturunkan oleh presiden baru. Bagus ya pembatasan seperti itu, Mbak. Tapi sejauh mana bisa diberikan kontribusinya buat pemakai jenis fosil tersebut gitu loh. Ya kan, umpamanya kendaraan motor roda 2 dibatasi per hari sekian, roda 4 kebanyakan tuh dengan antri tuh pertalite ya kan. Nah ini Pak Luhut sendiri harus bijaksana ya kalau ingin menerapkan aplikasi ini, harus betul-betul dijalankan. Ya, bukan hanya kebocoran-kebocoran untuk efisiensi seperti ini aja, kebocoran di institusi negara pun banyak gitu loh. Jadi betul-betul langkah strategisnya harus diterapkan di semua sektor, di semua SPBU, di seluruh Indonesia ya. Artinya tidak boleh tembang pilih. Oh ini untuk Jakarta doang, tapi daerah lain enggak. Jadi kan ribet gitu loh. Kalau memang diterapkan secara
komprehensif, menyeluruh, eksplorasinya akan lebih baik. Yang jadi masalah terjadinya kong kali kong ya antara pegawai SPBU dengan dengan pemakai jasa fosil tersebut gitu loh. Jadi ini harus betul-betul dijalankan kalau betul-betul Pak Luhut sendiri mengambil langkah strategis. Tapi kalau tidak bisa dijalankan, mohon dipikirkan secara arif bulan waktunya untuk dilaksanakan gitu loh. Saya kira itu aja sih. Khususnya Bapak Luhut itu mereka belajar lagi Undang-Undang Dasar 45 kita, apalagi pasal 33, nggak tahu kurang lebih bunyinya, saya lupa kata-kata ya. Negara menguasai sumber daya alam dan dipergunakan untuk rakyatnya. Itu harusnya mereka tekankan, mereka cerna itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Founding father kita sudah bagus semuanya itu untuk kehidupan bernegara ini. Jadi kalau dibilang sasaran salah subsidi klasik, saya bilang itu klasik. Dulu premium menghilangkan subsidi. Sekarang Pertalite kan katanya pasar, udah ngikutin pasar. Dalilnya subsidi lagi. Makanya kita bingung. Premium dihilangkan, gantinya ini katanya hilang subsidi. Ini sekarang subsidi lagi. Subsidi yang mana? Kayaknya kita ini, rakyat ini dianggap-anggapnya bodoh. Jadi kembali lagi, kebocoran uang yang dikorupsi itu harus salah sasaran itu yang harus dibasmi. Ini mungkin menjadi-jadi. Tikus-tikusnya mungkin menjadi-jadi. Bukan subsidi lagi. Subsidi itu harusnya kebutuhan negara itu untuk rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Kembali lagi saya tekankan, pasal 33 ayat berapa itu di Undang-Undang 45. Mereka harus cerna itu baik-baik. Mereka enak kok. Rakyat tetap menggaji mereka. Mereka berbicara, mereka kuasa kok. Mereka mau beli tinggal gampang kok, masih ditanggung oleh rakyatnya. Iya gak? Bensin ditanggung, mobil ditanggung oleh rakyatnya. Mewah-mewahan lagi mobilnya. Pakai Innova harusnya. Kondisi kita lagi kayak gini. Jangan kita lihat dengan Rover lah, inilah itu, waduh. Rakyatnya udah menjerit kayak begini, dolar sampai melambung lagi. Jadi kembali lagi, cobalah berempati lah, cerna lagi lah pasal 33 Undang-Undang 45 kita ini. Bukan apa, founding father kita itu udah benar-benar untuk kehidupan rakyatnya itu udah dijamin benar. Tinggal pengelola segintir manusia ini, pengelola negara ini, benar gak yang mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau sedikit-dikit pajak, waduh, nikmat sekali saya bekerja kayak gitu. Dikit-dikit ambil duit rakyat, kerajaan bagus kayak gitu. Tapi kerajaan kayak begitu juga rakyatnya tidak akan senang juga sama kerajaannya kalau dikit-dikit dipajakin. Ini republik, milik rakyat semuanya. Harusnya mereka berempati dulu lah. Saya ini sama kayak mereka. Dari makan mereka itu dari rakyat juga, mereka makan itu digaji oleh rakyatnya. Itu dulu lah, renungkan buat mereka pengelola negara ini yang segelintir manusia ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya setuju dengan Bapak sebelumnya ya, bahwa kalau kita lihat sekarang beberapa pejabat itu baik di TNI, Polri maupun sipil, mobilnya mewah-mewah ya, Lexus, pakai pengawalan, bahkan yang bayar pajak mobilnya Innova, yang dibayar pajak mobilnya Ioniq listrik gitu. Jadi ini sebuah kesalahan berpikir untuk pemerataan. Harus dipahami bahwa subsidi itu juga bagian daripada tanggung jawab negara kepada rakyat gitu. Artinya subsidi itu bukan aib. Jangan pernah menganggap rakyat itu adalah beban. Bahwa struktur negara ini dibikin, kementerian, lembaga dan sebagainya itu untuk melayani rakyat. Salah satu instrumen melayani rakyat itu adalah subsidi. Memang ada pemikiran mengatakan bahwa ini salah sasaran, itu salah sasaran, terutama BBM ya. Tetapi coba bayangkan, dengan 3 bulan ini harga dolar naik, sehingga artinya banyak raw material yang akan naik, sehingga harga kue tiaw goreng pun akan naik. Kemudian pajak PPh penghasilan karyawan itu naik. Sri Mulyani mengatakan karena penghasilan mereka naik. Wah enggak Bu, itu penuh dengan sumpah serapah karyawan kenaikan PPh itu. Kemudian ini BBM juga mau dinaikkan, artinya beberapa masyarakat akan terbatas membeli subsidi, ya maka
kita bisa bayangkan inflasi atau kenaikan harga-harga itu tidak terkendali di luar jangkauan rakyat. Di samping itu juga, sebenarnya kalau setahun dibutuhkan 150 triliun subsidi BBM, ya ditambah saja lagi 150 atau 200 triliun. Karena biar harga itu terjaga. Di Indonesia ini tidak ada yang orang betul-betul kaya dan orang yang betul-betul miskin. Banyak yang di dalam kaum menengah itu juga yang dia kan, kita tahu sandwich generation, bahwa ini tanggungnya yang miskin di belakangnya juga banyak. Begitu juga orang kaya sekalipun, katakanlah misalnya di Pondok Indah, di rumah mereka juga banyak pembantu rumah tangga, supir, dan banyak rantai juga orang yang sedang bergantung di hidup mereka. Sehingga kalau kenaikan harga ini terjadi di berbagai lini, tentu menyengsarakan. Jadi kepada oknum pemerintahan, apalagi yang mengerti big data, ya kan ada beberapa pejabat kita tuh pejabat big data, walaupun big data kita dicuri orang nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Sekarang masih punya big data lagi apa nggak tahu. Tolonglah berdasarkan big data, harusnya pada bulan 7 kenaikan BBM itu nanti biar pemerintah yang baru di mungkin Februari atau April tahun depan memikirkan, kamu jangan bikin kebijakan yang bikin gejolak lagi di masa transisi power ini. Coba belajar dari Inggris ketika Rishi Sunak harus menyerahkan kebijakan kepada Perdana Menteri baru Sir Keir Starmer itu ke lapor ke King Charles. Itu tidak ada kebijakan yang dibuat bergejolak. Jadi power transition itu smooth. Ini saya pikir power transitionnya dibikin malah gejolak secara horizontal. Nanti pendekatannya si kaya dapat subsidi si miskin. Indonesia ini tidak ada kaya miskin, Pak. Kaya miskin itu betul-betul orang yang cuma 0,0001 misalnya Pak Sandiaga Uno, benar dia kaya benar. Tapi sisanya Pak itu abu-abu semua Pak. Yang vulnerable miskin juga banyak. Yang vulnerable middle class itu kelihatan pakai jam tangan Apple, tapi di dompetnya juga cuma ada uang 100.000. Itu kalau harga BBM naik, ya nggak makan gitu. Jadi mohon bahwa kebijakan ini bisa dibatalkan. Saya cuma komentar sedikit sama mau humor Pak Jansen. Sekarang Indonesia kelihatannya susah diatur. Ya saya emang betul yang tadi Bapak ngomong. Banyak teman saya sekarang nggak pakai pembantu. Mahal dan juga nggak efisien begitu. Jadi mereka tuh mending capek sendiri atau yang pakai pulang aja gitu. Ya, jadi sekarang gaji kan mahal gitu. Tadi pakai 2-3, sekarang nggak pakai. Jadi apapun diterjang terus kelimpungan. Karena apa? Daya beli masyarakat juga udah kurang. Duit impor banyak, ekspornya kurang. Ini berbahaya nih Indonesia ini. Karena apa? IKN juga nggak jalan, mercusuar semua. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya dulu bansos terlalu banyak dikeluarkan waktu zaman kampanye. Dan juga kita ikut-ikutan Amerika, pilihan langsung. Itu kan biayanya banyak banget itu, triliunan loh biayanya. Ya kita kan bukan negara maju, kita masih negara berkembang. Gak sok-sokan loh, jangan gaya-gayaan. Ini gaya-gayaan kita aja ini. Jadi ya udahlah. Mau dia gimana lagi? Ini lah PR buat Jokowi. Jokowi nggak mampu nggak dia untuk beberapa bulan ini untuk mengembalikan lagi uang negara yang begitu besar dipakai sama dia. Ya, makasih. Kita di negeri ini memang keadaan begitu ya, kita bukan jelekin ya mungkin kita punya pejabat ya bisa bijak juga. Kalau mungkin banyak keluhan dari masyarakat, mungkin ya kita anggap pejabat kita KW, benar nggak ya? Ya mau diapain lagi? Kita mesti salin siapa? Salin Tuhan. Tuhan udah pusing kok, perang Ukraina, perang ini, Palestina tuh ngurusin manusia udah banyak. Aku kurang Tuhan. Maka saya bilang, umpama sekarang Pak Luhut, Pak Horas, emang dia punya jurus gitu, jurus Bruce Lee, ya bagus lah, supaya bangsa kita ada keadilan, bener nggak? Orang kaya nggak kena ini, nikmati subsidi, yang rakyat miskin. Ya mudah-mudahan, dan soal Pertamina dari dulu kan dia semua tahu lah Pertamina dalamnya gimana, bener nggak? Ampuratul. Mungkin banyak pom bensin juga takaran nggak benar soalnya saya isi bensin kan jalan suci udah balap lu kenceng amat tuh. Ya gitulah bangsa kita berdepain, kita ikutin aja deh perkembangan di Indonesia. Seluruh mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu punyanya Luhut. Jadi manusia cuma dia saja. Jadi menurut saya dia yang nggak mampu tuh jadi menteri, mundur aja, udah tua, udah buat tanah.
Mending cari yang muda-muda deh, yang lebih efisien, lebih energik, produktif. Ini udah tua bangka masih dipakai aja, bingung kita republik ini. Nah, masalah subsidi dulu dia juga yang ini ada Pertalite di ini. Sekarang kalau memang benar-benar untuk efisiensi negara, benar-benar untuk rakyat, pikirin dari hati, jangan pikirin cuman pakai mulut. Nah, sekarang ini kalau cuman sekarang listrik, kemarin lebih listrik. Oh, mobil listrik, genjot listrik. Ya itu Luhut lagi. Menurut saya memang menteri yang satu ini udah namanya udah pikun, ya udah kalau bisa mundur deh, makasih. Ya, inilah negara keluarga, ya, negara kroni. Jadi ya terserahlah mau-maunya dia. Tapi memang yang memprihatinkan faktanya 58% penduduk kita masih tertipu dengan pencitraan pemerintahan yang akan segera turun ini. Dan mungkin dilanjutkan oleh anaknya. Jadi ya, apa yang disampaikan Luhut itu nggak ada hubungannya antara kenaikan BBM dan inefisiensi. Inefisiensi itu para koruptor yang pada lepas itu inefisiensi yang harus dikejar gitu ya. Dan mengenai subsidi itu kan jelas harusnya yang miskin, yang tidak bekerja. Nah, yang mereka bekerja, yang narik Grab segala itu harus mendapatkan subsidi juga gitu loh. Dalam artian mereka kan juga membayar pajak gitu ya. Dalam artian itu di sini itu lucu sih. Dipisah-pisahkan antara yang subsidi yang seperti apa itu salah sasaran mengenai bansos ya. Berapa waktu yang lalu saya ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Di Malaysia itu subsidi ya sudah subsidi semua gitu. Pembelian untuk yang oktan 95 itu harga 7.000, 2,5 ringgit ya. Itu semua ya, kita yang menengah, yang mereka bekerja, yang narik Grab, karena mereka juga membutuhkan subsidi gitu loh ya. Jadi tidak hanya mungkin dalam artian yang betul-betul para ibu usia lanjut, para janda itu subsidinya lebih lagi. Nah, seperti itu aja. Oke, iya. Terkait masalah subsidi tadi yang dialokasikan tanggal 17 tadi, pembatasan ya. Sebenarnya kalau mau dibatasi, yang harus disosialisasikan sama Pak Luhut sama ke masyarakat Indonesia adalah parameternya tuh seperti apa sih gitu, dalam arti kata siapa saja yang harus menerima subsidi dan siapa yang tidak. Karena kan yang selama ini dibilang pembatasan dari perubahan premium dihilangkan, jadi Pertalite, atau juga nggak tahu apakah mungkin nanti Pertalite akan hilang lebih lanjut, jangan diganti aja Pertamax ya, kita juga nggak tahu ya. Cuman balik lagi, kalau hanya melemparkan isu karena ada pembatasan tapi tidak diikuti dengan penjelasan parameternya seperti apa, ini akan jadi kegaduhan sih menurut saya gitu kan. Karena orang-orang pasti akan bersungguh-sungguh dan mati kata, ini punya isu apa lagi nih, ini punyanya Pak Luhut nih, ini punya Jokowi nggak bener nih segala macam. Ya tahu saya semua pemerintahan yang berjalan sampai dengan hari ini itu kan bukan masalah mencari sensasi atau apa, tapi memang betul yang dipikirkan adalah yang terbaik buat bangsa gitu kan. Nah, memang warung birokrasi kita tuh kadang-kadang ya bekerjanya begitu gitu loh, ya kan, hanya menimbul isu, tapi penjelasan dan realisasinya kadang-kadang melempem. Ini yang harus diantisipasi oleh Pak Luhut dan timnya ya gitu ya, apalagi dengan masa Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi kan, Oktober pergantian presiden, dan apakah ini akan berkelanjutan di presiden Prabowo ya kita juga nggak tahu ya gitu. Cuma balik lagi step by stepnya, terus caranya seperti apa dan siapakah penerimanya. Jangan kayak kasus zaman dulu tuh RFID pembatasan dan zaman Yusuf Kala yang dicanangkan gitu kan, ternyata nggak jadi juga, percuma. Padahal udah habis ratusan triliun gitu untuk pasang RFID gratis gitu loh di mobil. Buktinya nggak ada kan realisasinya gitu loh. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Kalau zaman dulu tuh orang kayak nggak ribut-ribut mau BBM naik turun, karena mereka apa Mbak, jalan kaki, betul? Itu pertama. Terus numpak andong, gitu? Numpak beca, tapi numpak beca.
Iya dah. Terus iya makanya. Terus numpak pit ontel. Mana tuh Mbak? Iya. Nah, yang ribut ini kan sekarang ini. Mbak saya sharing ya. Saya dulu kalau Mbak alma mater Jogja pasti ada program kuliah kerja nyata. Iya. Saya homestay ya, istilahnya homestay. Itu di rumah penduduk asli. Itu ada yang saya tempati itu seorang guru. Dia dari Kabupaten Gunung Kidul, Mbak, ngajar di Wonogiri, jalan kaki, Mbak. Wonosari toh? Iya, sorry. Enggak, ke ini, Mbak. Dia lewat bisa itu perbatasan ke mana? Wonogiri itu. Gunung Kidul Wonogiri mah kejauhan ceng Wonosari. Makanya. Oh iya, kadang-kadang numpak pit ontel dulu. Ya Allah. Nah, itu karena apa? Didukung juga kondisi yang nyaman ya, kondusif ya. Istilahnya cuacanya masih bagus, udaranya masih bagus ya. Karena si mbahku aja jalan kaki ke sawah kok maksudnya nggak ribut gitu loh. 1 kilo, 2 kilo. Ini makanya dipersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Pedestrian yang nyaman untuk pejalan kaki, yang sejuk. Ya, kalau memang kita harus menerapkan pola hidup sederhana dari siapa? Dari contoh birokratnya sendiri, dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, ASN. Makanya saya berpikir gini Mbak Nina, IKN itu kan dibuat, makanya domisili ASN itu kan mereka tinggal jalan kaki aja. Ya kan? Nah jadi itu diterapkan, diberikan contoh dari birokrat sekarang, termasuk Opung Panjaitan ini, ya. Kalau perlu subsidi-subsidi yang tidak perlu untuk eksekutif, legislatif, yudikatif yang menghabiskan anggaran negara ya dihapus. Nah subsidi tepat sasaran tadi saya sudah bilang, ya. Jadi mbok ngisi-ngisi nih, mbok tahu malu gitu loh. Bisa beli mobil miliaran, tapi ngisi bensinnya pakai subsidi rakyat miskin. Kan saya ulangi berkali-kali. Jadi kalau perlu nanti subsidinya itu dialihkan untuk riset, Mbak. Riset. Jadi pengembangan. Jadi ini industri otomotif itu dikembangkan. Sekarang kan udah menuju hybrid ya Mbak Nina ya. Jadi lebih ke energi yang tidak tergantikan. Ini BBM ini dari fosil. Engko suwe-suwe sontek. Ya, hati-hati. Ini fosil, ini nggak abadi. Tuhan memberkati kita anugerah kekayaan sumber daya alam, tapi kan istilahnya bisa habis. Makanya di Jepang itu juga sudah mulai ya di support industri otomotif itu yang menggunakan listrik. Mungkin nanti kedepannya bisa subsidi dialihkan untuk pengembangan mungkin yang menggunakan sinar matahari ya, tenaga surya atau yang lainnya yang tidak tergantikan itu. Nah jadi untuk kependidikan, kesehatan, Mbak pernah dengar di media? Saya miris loh Mbak, ya. Neng ibaratnya di kota itu kita gaya-gayaan gitu ya, pakai mobil mewah miliaran tapi itu pakai bensin subsidi. Tapi di sisi lain ya, di negara ini masih ada anak SD yang jalan kaki Mbak nyebrang jembatan di atas sungai. Mereka kalau punya empati, ironis ya? Iya, untuk bangun jembatan mereka susah payah loh jalan kaki. Saya tuh karena dulu belusuan itu bener nyebrang sungai Mbak yang harusnya deras. Itu caca SD loh. Iya. Kita nih, saya bilang makanya pola hidup sederhana dari diri sendiri. Jangan hedonis, konsumtif. Kita juga harus berempati. Masih banyak warga di terdepan, terluar, tertinggal. Itu yang masih butuh subsidi. Kalau tepat ya kita lihat aja ya, yang bansos saja banyak yang masih nggak dapat. Ada yang dikasih ke keluarga kerabat-kerabatnya itu yang dapat ya kan. Nah itu yang soal beasiswa bukan beasiswa yang maksudnya anak masuk sekolah tuh. Itu juga banyak titipan-titipan juga, nggak tepat juga. Itu bisa diatur-atur gitu loh. Jadi dan itu kata Pak Mahfud juga kemarin, kalau misal korupsi tambang bisa nggak ada gitu ya, kita bisa dapat 10 juta atau berapa juta tuh satu orang. Berarti kan kita sebenarnya duitnya banyak gitu loh. Cuman banyak masalah, pengaturannya nggak beres. Iya, pengaturan nggak beres, kasih ke orangnya juga yang nggak tepat. Jadi kalau misalnya ini mau dikenain semua, menurut saya ya kasihan yang di bawah-bawah gitu loh. Kalau mau ikutin kayak Biden misalnya, pajak orang kaya dinaikin aja gitu. Ya banyak benar komentarnya beraneka ragam ya. Tapi menurut saya kita mesti agak
ya smart dikit pikir keadaannya ya. Ini kan gara-gara kampanye mau ngasih makan gratis ya. Belum apa-apa udah ngomong pajak PPN tahun depan ya, atau kapan mau naikin 12%. Belum lagi BBM mau dihapus, nanti apalagi ya sekarangnya. Jadi jangan mikir muluk-muluk deh ya. Jadi kalau nggak mampu ngasih makan siang gratis, ya dibatalkan aja. IKN juga itu kan makan duitnya banyak ya. Apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia nggak jauh ya. Mungkin mesti diirit-irit ya ke situ dananya. Kalau nggak bisa ekonomi kita kolaps. Ibu Sri Mulyani kan sudah ngomong di wawancaranya ya. Terima kasih. Kalau mengenai subsidi ini itu hanya pemerintah punya pejabat, kayak ibarat pepatah Profesor Sahed Tapi. Itu ibarat itu ayam yang nggak punya kepala. Jalan sini, jalan sana, peraturan sini, peraturan sana. Nggak ada tujuan yang pasti. Pak Luhut bilang 17 Agustus dibatasi. Erick Thohir karena subsidi terlalu besar. Erlangga bilang belum tentu, belum. Makanya ini buat gaduh. Nggak ada yang benar. Taruh marut. Contoh itu harus dari atas. Ya kan, ketegasan ada, penegakan hukum, law and info itu harus. Hukum ditegakkan. Semua selesai, ujung-ujungnya semua hukum bisa kong kali kong berjamaah, makanya dari kitab suci sampai tanah, sampai kuburan itu dimakan itu. Dulu Zulkarnain korupsi Al-Quran tuh, ya Surya Dharma Ali, Haji punya uang, itu mah terbekas ke kita. Dan celakanya kita yang dinaikin 12%, Tapera, iuran BPJS oke, naik, ya kan, kita akuin faedah manfaatnya sangat berguna. Tapi tunjangan kinerja pemerintah PNS itu wow, saya di swasta nggak ada bos. THR-nya aja dikurangin. PNS tuh kadang ke kantor-kantor pemerintah, aduh kerjanya mati ya, kita bisa berdiri tegak ya. Sumpah itu kayak kalang-ngalain bekicot deh. Tapi kalau udah ada fulusnya, ada duitnya, wow, pagi datang siang jadi ya. Gila itu, lu nggak perlu datang ya. Kayak ini ibarat buat SIM, masih juga saya ditawarin SIM A, SIM C, paket, nggak usah ujian, nggak usah praktek, langsung jadi 1, sekian. Tinggal foto ya. Tinggal datang jam sekian dipanggil foto, sampai hari ini masih ada. Jadi kalau ngomong itu kayak mereka yang saya selalu mengatakan oknum ini semua itu nggak becus. Kalau orang tukang ledeng disuruh jadiin alimas, ya jadi apa negara ini? Berantakan semua. Ya kan, tukang emas disuruh gali WC, ya hancurlah, Pak. Terima kasih. Tolonglah kasih tahu mereka sadar diri, muka jangan ditembokin gitu loh. Ya. Di sini negara ini kelihatannya sudah agak complicated. Jadi kalau mau benerin itu harus dari semua lapisan, nggak peduli dia yudikatif atau eksekutif dan rakyat semua. Ya, jadi itu kalau mereka mau benar-benar niat mau memperbaiki baru bisa. Tapi kalau nggantungin presiden susah. Satu orang mau ngatasin, ya dikeprok lah, ngono kah? Nah, itu dia. Makanya karena kalau kita perhatikan self belonging dari rakyat Indonesia ini kebanyakan tinggi sekali. Apa-apa seolah-olah milik saya, ngono kah? Nyawer juga pakai duit negara kan, itu kan milik saya duit kan gitu. Nggak bisa. Cuma disorotin korupsi juga nggak bisa, disorotin ini nggak bisa, harus semuanya dukung. Jadi ada ini baru bisa bener. Apalagi kalau ada dari luar, cawe-cawe dari negara lain itu banyak yang cawe-cawe, ngiming-ngiming, gue bisa gak nganu ini tak kasih segini, ya mau saja. Susah, semuanya dicabik-cabik.
Kasihan. Kalau kita pikir-pikir lebih dalam, kasihan. Memang benar, kita kan kritik itu untuk kebaikan rakyat. Karena negeri ini memang harus kebobokannya atau kejahatannya kalau ditutupi, tidak dibuka, nanti tidak bisa diperbaiki. Kita pokoknya kritik yang benar, bukan memfitnah atau menghina. Jangan ya, itu bisa kena pencemaran total nama baik. Kalau masalah BBM, yang jelas, yang pertama rakyat kecil, menengah bawah itu masih banyak membutuhkan BBM murah. Kenapa? Karena kondisi ekonomi real itu masih sangat sulit bagi kita rakyat kecil. Masih banyak kesulitan di sana sini. Sembako naik terus harga pendidikan, biaya juga kan banyak kemungkinan pungutan dan PBDB, kemungkinan ada jual beli kursi, jadi susah masuk sekolah negeri dan lain-lain itu. Lalu kita juga rakyat pinginnya hidupnya nyaman dan tentram, makmur, bahagia. Ya. Mengenai Pak Luhut ini, ya kan kalau misalnya untuk meringankan APBN, ya jangan korupsi lah, gitu aja. Ngomong-ngomong, apa kabar Panama Papers, itu saja. Apa-apa Pak Luhut ya, saya bingung. Ini Menteri Palu Gada, semua diborong. Gajinya berapa sih? Tapi ya oke lah, dia sometimes memang ada berhasil, ada cuma omon-omon doang. Ini subsidi energi ini masalah berat. Ini bukan sekarang doang, dari dulu ngomong doang, begitu kan? Ada perbaikan, tapi nggak langsung tuntas begitu. Ini subsidi energi sensitif, ya. Saya mau pandang dari sudut politis. Kenapa baru sekarang? Kenapa sebelum pemilu nggak ngomong begini? Habis dia. Jadi itu ada kepentingan politik di sini. Ya. Ini masalah krusial. Kemudian kenapa sih nggak mau korupsi itu tadi dibasmi? Itu banyak duitnya tuh, nggak jelas. Gaya hidup pejabat, kita lihat itu Perdana Menteri Belanda selesai itu naik sepeda pulang, bos. Iya. Kita ini disediain tanah 5.000 meter. Di mana tuh, di Jawa Tengah lah. Dengan gini-gini ada budgetnya hampir 100 miliar. Luar biasa toh. Ini duit siapa? Duit rakyat. Subsidi ini sebenarnya juga subsidi buat rakyat juga sangat pantas. Kalau rakyat belum mampu beli ya, nanti energi ini kan efeknya besar, multiple efek. Dan sekarang mau diirit, oke, saya setuju. Tapi secara beriringan juga harus dibasmi itu korupsi pejabat bermewah-mewah. Coba Syahrul Yassin Limpo itu sampai cucunya sunat aja dibayarin negara, istrinya ke medicure itu dibayarin. Iya, healing cantik juga ya. Logikanya apa itu loh? Apa urusannya sama kerja? Ini kerja kan pengabdian buat negara. Ya Anda mau ambil, ya ambil, jangan mikirnya korupsi. Ini masalah inti di sini. Kalau korupsi dibasmi, saya kira rakyat semua setuju. Oke lah, mau naik sesuai dengan harga pasar, no problem. Korupsi, makasih. Oh ya, kalau saya sih setuju banget ya, kalau perlu subsidi dihapus semua ya. Nah, yang BBM dihapus biar ada penghematan, jadi orang tuh pakai kendaraan benar-benar buat tujuan yang lebih baik lah. Jangan kadang-kadang pakai kendaraan buat konvoy doang, buat apa, isinya pertalite. Nah, kalau orang miskin langsung subsidi uang langsung aja ke orangnya. Jadi masing-masing yang miskin dikasih uang. Daripada ini pertalite dibakar-bakar gitu, bikin polusi aja. Terima kasih. Pendapat saya sama seperti dengan Pak Heri tadi ya, sebelum dari penelpon ini, bahwa seumpamanya efisiensi yang dilakukan Pak Luhut itu harusnya tepat sasaran. Kalau seumpamanya BBM yang memang seharusnya udah ukurannya untuk rakyat yang untuk segitu ya segitu, kecuali mereka membuat pola yang berbeda. Seumpamanya pola green zone itu berlakunya atas kendaraan listrik yang sudah harus diberlakukan, tapi nyatanya kan tidak. Ini kan lari dari rel, lari dari jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja negara pun kami dari masyarakat menuntut bahwa efisiensi itu diberlakukan. Belanja negara itu terlalu besar. Kalau seumpamanya mindset pemerintah ini nggak bisa kerja tapi berutang di IMF,
Dan kalau seumpamanya juga pemerintah ini nggak sanggup menjalani tanggung jawab amanah dari masyarakat, konstituen, malah justru menyusahkan masyarakat, artinya pemerintah harusnya ada urusan sama pengusaha, di mana pengusaha itu bertanggung jawab membalas budi atas pembangunan rakyat selama ini. Mungkin begitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya kebutuhan untuk masyarakat itu solar dan pertalite itu berapa banyak. Kan katanya 38 triliun ya untuk penghematannya. Nah 38 triliun itu untuk berapa? Berapa kubik? Dan kebutuhan masyarakat itu sebenarnya berapa sih? Gitu. Kenapa nggak langsung dinaikin aja gitu harganya? Ya kan? Jadi kalau bisa langsung aja naikin harganya, nggak usah pakai bahasa-bahasa abstrak gitu. Itu kan bahasa abstrak ya. Saya agak bingung sih masyarakat miskin itu yang pendapatannya berapa gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya dibilang miskin, apa dia bisa beli bensin gitu kan? Nah, apakah yang punya mobil yang baru dibilang nggak miskin gitu loh? Nah, jadi ini kan apakah yang mobil biasa itu dibilang juga orang kaya? Nggak juga loh. Kadang orang buat Grab atau apa gitu kan. Jadi agak bingung juga miskin itu pengertiannya bagaimana. Dan kalau misalnya naik, ini bukan hanya naik bensin aja, semua harga naik. Jadi kemana-mana itu yang lain juga ikut naik. Jangan dibilang cuma yang naik saja gitu, nggak sesederhana gitu. Udah itu apa tadi saya dengar ada yang yang dihukum 1 tahun ya, korupsi atau apa itu tadi di Pas FM. Bayangkan korupsi berapa ratus M cuma dihukum 1 tahun gitu loh, bayar 1 M dendanya. Gini deh ya, aduh kalau mau bilang manajemennya amburadul lah. Kalau mau ngomongin kita seakan-akan kita yang salah dikasih subsidinya gitu loh. Mereka juga salah banyak gitu, nggak bisa ngatur gitu, korupsi di mana-mana. Aduh ampun, makasih. BBM yang disubsidi ya, ada yang pengen dinaikkan saja itu, udah nggak usah repot gitu. Jangan lupa untuk solar misalnya ada UMKM yang mengirim sayur misalnya entah dari Sukabumi, dari daerah lah ke Jakarta. Jadi kalau solar dinaikkan tanpa diberi subsidi, akibatnya harga-harga barang ikut naik. Itu aja dari saya. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.